Pemungutan ini akan menambah besaran jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi. Selanjutnya, pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang berhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Selanjutnya, syarat bisa potong pungut. Yang pertama, punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, berbentuk badan usaha, yaitu merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, menjadi PKP. PKP menurut pasal 1 Undang-Undang PPN, PKP atau yang merupakan singkatan dari pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Selanjutnya, sebagai WAPU. Istilah WAPU ini digunakan ketika membeli yang seharusnya dipungut pajak, namun pembeli tersebut justru memungut PPN. Dengan kata lain, pembeli tidak dikenakan atas pemungutan PKP yang menyediakan barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya, stelsel pajak. Yang pertama, stelsel pajak, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya harus dilakukan setelah penghasilannya diketahui. Menurut PPh pasal 21, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh pasal 22, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang maupun kegiatan impor dan usaha di bidang lain atau penjualan barang mewah. PPh pasal 23, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek pasal 21. PPh pasal 26, pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau PPh pasal 26, pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT Indonesia. PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan. Maka dari itu, PPh pasal ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Selanjutnya, stelsel anggaran fiktif, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misal penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk di tahun berjalan. PPh pasal 25, pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya, stelsel campuran, kombinasi antara stelsel pajak dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kurang, WP harus menambah atau apabila lebih dikembalikan. PPh pasal 28, pajak yang digunakan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT. Pajak penghasilan 28 ini merupakan kelebihan pembayaran pajak di akhir tahun. Selanjutnya, azas pemungutan pajak. Yang pertama, azas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Azas sumber. Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Selanjutnya, azas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
dibebankan kepada rakyat tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing orang kepada negara. Selanjutnya teori gaya pikul. Beban pajak untuk semua harus sama beratnya. Artinya pajak yang dibayar harus sesuai gaya pikul masing-masing orang. Selanjutnya